Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman pengajian bahasa Arab dan pengajian nahwu sharaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas mengenai ta'arif atau pengertian dari ilmu nahwu, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Sekarang yang akan kita bahas adalah di 3 permasalahan atau di 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa manfaat belajar ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, siapa peletak batu pertama atau siapa yang menyusun pertama kali kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai kitab apa yang akan kita pelajari selama membahas ilmu nahwu ini. Baik, yang pertama adalah apa manfaat dari belajar ilmu nahwu. Manfaat belajar ilmu nahwu ada 3. Manfaat yang pertama, belajar ilmu nahwu adalah menghindari kesalahan lisan dari mengucapkan bahasa Arab. Misalkan seperti ini. Beberapa bulan yang lalu saya dengar di masjid, jika sebelum azan itu kan suka ada tarhim istilahnya. Jadi ada bacaan sholawat. Ada mungkin kesalahan membaca dan tidak disengaja. Ada yang membaca seperti ini. Ya Rasulillah. Ya Rasulillah, lamnya itu kasroh atau khofad. Nah itu salah. Itu salah sebetulnya. Salah dan fatal terhadap makna. Artinya merubah makna itu. Jadi kalau dibaca seperti itu, ya Rasulillah, artinya itu adalah wahai utusanku Allah. Nah itu bahaya. Jadi Rasulullah atau kalimat Rasulullahi jika didahului sebelumnya harfun nida atau huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan, yaitu ya. Ini contoh aja ya, huruf ya. Nah itu maka hal yang atau kalimat yang idofat Rasulullah itu adalah idofat, Rasulul mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Berarti ketika ada idofat seperti itu, sebelumnya ada huruf nida, huruf panggilan seperti ya, maka itu harus fathah atau harus nasab. Ya Rasulullahi, tidak boleh ya Rasulullahi atau tidak boleh ya Rasulillahi. Fatal kalau ya Rasulillahi. Jadi maknanya berbeda nanti. Nanti akan kita bahas di bab nida, ada bab panggilan. Itu. Jadi sekali lagi manfaat yang pertama adalah untuk terhindar kita dari kesalahan lisan dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arab. Baik, yang kedua, manfaat kita belajar ilmu nahwu adalah mengetahui kebenaran dari apa yang kita ucapkan. Bahwa kita sudah mengucapkan betul gitu. Ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallama, dan telah berbicara Allah Musa terhadap Nabi Musa takliman, berbicara secara langsung. Kalau kaum Mu'tazilah membacanya adalah wa kallamallaha Musa taklima. Jadi lafaz Allahnya itu hanya fathah, wa kallamallaha Musa takliman. Itu salah. Jadi kalau wa kallamallaha Musa takliman maknanya adalah Musa mengajak bicara langsung kepada Allah. Yang betulnya itu adalah qiraat wa kallamallahu Musa taklima. Allahnya itu hanya dhammah.
Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Jadi bukan Nabi Musa yang mengajak bicara langsung kepada Allah, tapi ini adalah kehendak Allah. Nah itu. Jadi yang kedua, manfaat dari belajar ilmu nahwu itu adalah kita mengetahui kebenaran apa yang kita ucapkan. Ya, manfaat yang ketiga dari belajar ilmu nahwu ini adalah membantu memahami Al-Quran dan membantu memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memahami ilmu nahwu, ketika membaca Al-Quran daya sentuhnya itu kuat. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Tidaklah semata-mata Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu agung. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Berarti yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sesuatu yang agung. Sentuhan pertama itu. Jadi artinya pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya bijaksana. Semuanya sesuai dengan psikologi manusia. Dan enak untuk diikuti. Karena segala sesuatu kesulitan itu jika kita kembali terhadap Al-Quran itu menjadi mudah. Nah, itu. Jadi sentuhan-sentuhannya itu sangat mengena kalau kita memahami ilmu nahwu. Ilmu yang harus paling pertama diketahui sebelum kita mengetahui cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang lain. Itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Barang siapa yang memperluas pengetahuannya mengenai ilmu nahwu, maka dia akan diberikan petunjuk terhadap segala macam ilmu. Terbukti bahwa menurut Imam Syafi'i, fatwa-fatwa yang beliau keluarkan mengenai istinbatul ahkam atau pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui pemahamannya mengenai ilmu nahwu. Jadi alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah termasuk hukum-hukum di dalamnya, alatnya itu adalah ilmu nahwu. Imam Syafi'i. Kemudian sekarang teman-teman, pembahasan kedua dari pertemuan kita kali ini adalah mengenai siapa peletak batu pertama ilmu nahwu, atau siapa yang menyusun pertama kali mengenai kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang menyusun pertama kali kaidah-kaidah ilmu nahwu ada namanya seorang tabi'in senior. Ada tabi'in senior namanya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Diketahui bahwa beliau wafat itu adalah ketika tahun 69 Hijriah. Ketika itu beliau berumur 85 tahun. Abu Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah Amirul Mukminin, yang waktu itu Amirul Mukmininnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sering mengirimi surat kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, yang mana surat itu berisi mengenai kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang mana Ali bin Abi Thalib ini mengambil kaidah-kaidah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi gramatikalnya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikirim ke Abu Aswad, dan Abu Aswad menyalin ulang apa yang ditulis oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Kata Imam Ali kepada Abu Aswad, "Unhu hadan nahwi ya Abal Aswad." Susun kembali atau terangkanlah kaidah-kaidah ilmu nahwu ini kepada masyarakat luas, wahai Abu Aswad. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Islam sudah tersebar luas, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi sudah keluar dari Jazirah Arab. Jadi dikhawatirkan bahasa Arab ini tercampur dengan bahasa selain Arab atau bahasa Ajam. Dengan tercampurnya seperti itu, maka tidak murni lagi bahasa Arab. Jadi kaidah-kaidahnya nanti rancu. Nah ini, cikal bakal ilmu nahwu. Jadi, dan menurut sejarah pun Abu Aswad Ad-Du'ali inilah yang memberikan titik kepada rasm atau kepada tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi dulu itu Al-Quran, Zaid bin Sabit, salah satu sekretarisnya Nabi SAW,
penulis wahyu, itu dulu menulis bahasa Arabnya itu hanya lekukan atau rasm. Tidak ada titik, apalagi harokat. Jadi harokat ini ditemukan kesini-kesini. Jadi dari Imam Al-Khalili namanya. Sekitar tahun 200 atau abad ketiga Hijriah. Jadi titik dulu sebelum ada harokat. Itu peletak batu pertama dari ilmu Nahwu. Abu Aswad Ad-Du'ali. Baik, sekarang kitab apa yang akan kita pakai selama kita ngaji ilmu Nahwu? Yang akan kita pakai adalah nama kitabnya Kitab Al-Ajurumiyah atau Ajurumiyah atau Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhaji atau biasa dikenal dengan Ibnu Ajurum. Atau orang pesantren bilang Syekh As-Sunhaji. Beliau itu adalah ulama dari Maroko, Sunhaji Maroko. Beliau lahir tahun 672 Hijriah, wafatnya 723 Hijriah. Jurmiyah. Jur itu adalah mengalir, almiyah itu adalah air. Ada kisah unik di balik penamaan kitab ini. Jadi beliau menulis kitab Jurmiyah ini sekali duduk di depan Ka'bah. Jadi untuk mengetes apakah kitab ini akan bermanfaat atau tidak, beliau caranya diikat si kitab itu, dimasukkan ke dalam laut. Apakah kitab itu akan terhempas atau hilang? Jadi ditinggalkan beberapa hari, setelah beberapa hari dilihat lagi kitab itu masih ada. Ya, sempat berucap jurmiyah, jurmiyah, jurmiyah. Mengalirlah air. Nah, itu. Jadi disebut kitab Al-Ajurumiyah atau Ajurumiyah. Atau ada versi-versi lain mengenai penamaan dari kitab ini atau latar belakang kenapa beliau menamai kitab ini dengan kitab Jurumiyah. Baik, sebetulnya kitab-kitab mengenai nahwu ini banyak, dan yang paling dasar yang biasa kita pelajari yang paling pertama kali itu adalah kitab Jurumiyah ini. Nah, beliau kan sekali duduk satu kitab yang beliau hasilkan. Kita bisa sampai berbulan-bulan. Paling cepat mempelajari kitab ini itu adalah paling cepat 3 bulan. Kami dulu di pesantren itu 3 bulan sudah bisa hafal karena memang tipis. Jadi ada 7 pokok pembahasan di dalam kitab ini. Yang pertama mengenai kalam dan pembagian-pembagian kalam. Yang kedua mengenai i'rab. Yang ketiga mengenai babul ma'rifati alamatil i'rab. Yang keempat mengenai babul af'al. Yang kelima mengenai babul marfu'atil asma'i. Yang keenam mengenai babu mansubatil asma'i. Yang ketujuh babul makhfudatil asma'i. Nah, itu 7 pokok pembahasan. Tapi dipecah menjadi 25 bab nanti akan kita bahas, insyaallah. Dan nanti setelah beres ini kita ada jenjang berikutnya, ada Imriti. Ada lagi namanya Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait mengenai pokok-pokok kaidah ilmu nahwu yang Alfiyah yang ditulis oleh Ibnu Malik dan nanti disyarahi oleh Ibnu Aqil. Insyaallah kita sampai belajar ke sana, mudah-mudahan ada umur dan kesempatan dan kemauan tentunya. Selalu dalam kitab-kitab nahwu itu yang paling pertama dibahas itu mengenai kalam. Dari kitab Ajurumiyah ini sedikit kita ulas, apa itu kalam? Kalam itu apa? Karena ada firman Allah yang tadi sudah disinggung sedikit, wa kallamallahu Musa taklima. Kalam itu pembicaraan atau ucapan. Tapi ucapannya itu ucapan yang sempurna secara pengertian dan susunan kalimatnya. Itu kalam. Atau kalam menurut versinya dari kitab Jurumiyah itu adalah al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang informatif, yang mana susunan dari lafaz itu berupa bahasa Arab dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya misalkan seperti ini. Al-kitabu muhimmun. Buku itu sangat penting. Itu kalam. Atau contohnya al-mandoru jamilun. Pemandangan itu sangat indah. Nah, itu. Atau contoh lain, askutu fil gurfati. Saya berdiam saja di kamar. Nah, itu contoh-contoh kalam. Nanti mengenai kalam akan kita bahas lebih lanjut, insyaallah.
Itu saja yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.